kan. Makanya kalau kita dalam mengejar impian itu yang tadi, kalau peluang media mah udah ada contohnya kan. Iya. Menjadi apa? Makanya selalu saya katakan, apalagi yang perlu kami buktikan di bisnis ini, apalagi yang kawan-kawan mau ragukan. Iya. Jadi anggota DPR RI Pak Nababan. Iya. Jadi bupati adiknya Pak Nababan, Nixon. Nababan. Jadi anggota dewan banyak. Kebetulan saya aja anggota dewan banyak. Tuh. Beberapa orang. Saya lagi kumpul asosiasi ini. Tiba-tiba, Pak, saya ini boleh minta foto nggak dengan bapak nyawa istri nasi Fahri acara Green Pak. saya anggota DPRD juga ya. Kayak Pak. Tiba-tiba ada juga yang di tim ini, Pak, dulu kan Pak. Ini yang antar bapak foto. Oh lah. Benar kan? Iya. Betul. Di Cianjur ada Adi Nasi. Iya, Yogi ya. Di Cirebon ada Don Nasi Ibe. Hari percaya kan? perempuan. Namanya Anggi juga. Alhamdulillah saya membesarkan malah saya terpilih. Di media dulu sering mediasi, jadi bisa bersosialisasi. 6 orang ada di Indonesia ya. Nah jadi apalagi yang perlu kami buktikan. Jadi untuk sampai situ afirmasi aja diperkuat. Ya, kalau afirmasi pasti nyampe lah. Iya. Karena semua yang dari kita makanya dikatakan kan definisi setiap langkah, setiap pikiran, setiap tindakan akan berlari menuju impian. Makanya nanti yang Maryam yang dibayangin Kia tadi. Ya terus ya. Kia akan buat semangat setiap mimpi, tidur, apa ini. Sampai akhirnya sampai ke alam nyata tadi ya. Ya, Maryam ya. Langkahnya nanti kita bahas ketika sudah dekat. Kan biasa begitu kemarin mau beli motor, mau beli apa juga kan. Iya. Kayaknya ini gini, gimana ini. Ya kan. Yang buat paket. Lalu cerita impian udah nambah paket. Nah, itu kan alam semesta membantu kita. Asik. Jagat raya. Benar ya, serius itu. Benar. Namanya kita menuju impian tuh ada aja yang tiba-tiba 17. Sukses di usia muda. Berjuang masa muda, sukses di usia muda. Terus kaya raya. Sama enak ya. Siti, Nabila, wisuda, udah mobil sendiri kan mantap. Cinunun, mobilnya dicadar. Ya ditutup maksudnya. Tutup biar nggak kepanasan. Sensitif. Sensitif wae. Aduh. Ya silakan, siapa ada yang bertanya lagi? Ayo harus berani loh. Bila nggak ada pertanyaan, Bila. Kin apa Kin? Nanya Kin. Ayo pasti ada tuh muka pengen nanya. Ainun udah hatam deh. Soalnya dia hatam ya. Maha pengetahuan. Iya. Maha segala. Ya udah kakaknya mau nanya. Jangan terpaksa. Nanti disangkanya kita intimidasi. Enggak, ini beneran mau nanya. Kan Ainun punya lidah di bawah Ainun. Nah dia tuh punya 2 line masing-masing
Nah, yang dia bingung tuh jadi kalau misalnya pendampingan di titik cairnya kan jadi dia harus stay-nya di mana kan gitu kan. Nah, kalau misalnya dia di titik cairnya sedangkan member-membernya susah diarahkan yang titik cairnya tuh. Dia juga sambil fokus sponsor. Jadinya dia lebih semangatnya di titik yang besarnya karena itu yang lebih mudah diarahkan. Nah, gitu. Jadi waktu itu nanya ke Ainun harus diemnya di mana di prospek yang di sana yang susah membernya diarahkan atau yang di titik besarnya gitu. Ya dua-duanya. Karena Kenapa membangun ya? media bukan satu kaki, Iya. Iya. dua kaki. Nah, ngatur jadwalnya gitu kan. Jadi kan kadang kalau misalnya sehari selang-seling kayak gitu, misalnya dia udah prospek terus ada follow upan mau ketemu lagi besoknya, sedangkan jadwal dia harusnya di sana gitu. Misalnya jadi ngatur jadwalnya bagusnya gimana gitu. Ya kalau ngatur jadwal itu kan teknis. Kawan-kawan yang memahami masing-masing. Situasional. Situasional. Mau hari ini misalkan 2 hari karena prospek follow up bisa. Yang penting harus dibagi dua-duanya. Kaki besar harus didorong, dijaga, ditingkatkan. Kaki cair harus diperkuat pemahamannya supaya dia karakter ISN-nya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, bagaimana cara dia membuat kaki lemahnya menjadi kuat? Nah, itu kan, dan berkarakter. Jadi bagi waktu aja dan saling bergantian sama Ainun. Ya, ibaratnya saya mau ke sini nih, nanti Ainun bantu dulu sini karena ada follow up, ada gantian karena kan ada apply, ada Ainun, ada Mariam, ya. Apalagi lagi PPKM semua, jaraknya dekat-dekat lagi di Cianjur semua kan, gantian aja, kan harus bisa saling. Ngapain dibuat pusing? Kita ini di media tim kan ada bareng-bareng. Jadi kan bergantian. Ya. Betul nggak? Ya. Ibarat Siti di sini. Nah, yang ini ke Nabila. Nabila bisa pegang ini, bantu ke bawah ke Helma ya, di bawah. Helma ini bisa bantu ke Anggi, bantu ke ini, bantu ke ini. Ya saling aja bergantian. Ya enggak. Ini pegang yang paling bawah di sini. Ini tinggal menyeimbangkan sebelah doang, set di kaki cair semua ya. Saling aja, saling bergantian. Nggak bisa dia terpaku. Kalau misalkan kita jawab, ya udah dia di kaki cair aja, di kaki besar aja nyaman. Buat apa jalan Melia kalau kaki besar doang? Iya, dia tuh sempat ngeluh, "Kak, mah di sini aja sambil cari sponsor lagi," katanya gitu. Oh, Soalnya kalau di sana juga Berarti aku menghindari sendirian. masalah. maka dia nggak siap menghadapi tantangan itu. Nah itu. Justru bagaimana cara membuat yang tadinya bangor jadi cadar tadi kata. Benar nggak? Betul nggak? Maksudnya apa? Maksudnya adalah membuat seseorang yang tadinya karakter seperti ini menjadi Lebih baik. lebih baik. Nah, sekarang dicadar semua ini masker. Sama kan? Berarti, ya kan? Coba tinggal itu. Semua nggak? Betul kan? Jadi bagaimana caranya Ainun dia harus siap menghadapi, karena kalau dia nggak siap di situ, dia nggak akan bisa Nanti sampai temuin lagi. kapanpun untuk membesarkan jaringan yang ada susah sedikit. Saya mah senangnya lunak. Waduh. Karena saya banyak tulang lunak. Gimana coba? Ya, betul nggak? Justru harus yang Ditaklukkan tantangannya. Kalau saya justru paling senang yang batu-batu keras. Benar. Karena Karena kalau rezeki saya di bisa dalamnya. menghancurkan yang besar-besar dan berat-berat, maka yang lunak-lunak mah wah tinggal dilahap ya. Benar. Kan makanya selalu dikatakan kan, ya jika Anda lunak terhadap diri Anda, Dunia. maka dunia yang akan keras. Tapi jika Anda keras terhadap diri Anda, maka dunia yang akan lunak. Nah, kalau dia mau yang lunak-lunak terus, ya dunia keras buat dia. Fondasi baru jadi.
Iya. Akhirnya dia kelamaan, kelelahan, nggak nyampe impiannya, capek, hilang. Nah itu Hilang dia, kaki besar nggak ada arah, berdampak. berdampak semua. Iya. Jadi awalnya tuh emang kayak gitu kan, dibagi-bagi. Cuma setiap dia ke sana misalnya, jadi kurang produktif gitu, kurang produktif. Jadi teh ini aku di sini nggak ada kerjaan apa-apa, leader-leadernya juga susah diarahin. Aku balik lagi gitu. Jadi kayak gitu. Ya, kamu dampingi, kamu ibaratnya Contoh. ajarin contoh. Gimana sih cara ngerangkul Datang member ke membernya. supaya member itu datang gimana, supaya member dengerin gimana, supaya dia mau hadir gimana. Karena yang namanya kaki cair Anda, mau dia pedegong, mau dia susah diarahkan, Betul. itu adalah harapan. Iya benar. Benar nggak? Iya. Masa titik di mana yang akan menciptakan Anda tambahan penghasilan Sejahtera. 30 juta sebulan minimal 1,3 atau 1,9 kalau yang 60. Mau ditinggalin kan? Ya. Betul nggak sih, Ti? Apalagi udah ada lagi Coba membernya. kamu lihat si Ar-Rahman itu dan mantap. Ya Rahman. Benar nggak? Dengan segala keterbatasan. Tapi sabar weh, intinya ya Siti ya, benar nggak? Hah? Sabar, akhirnya kan Tergerak. tergerak pasti. Maka downline kamu udah mau ngedorong titik cair, tapi egonya masih dikedepankan. Nah itu. Egonya harus dibuang, dia yang harus lebih lentur. Legowo. So gimana supaya asik, mereka mau datang, mereka mau ini, mereka mau ini. Ya, jangan maunya yang gampang-gampangnya aja, ya nggak? Nanti udah besar lagi jaringan, siapa nggak mau turun-turun nanti ke home prospect itu. Urusan kamu aja itu yang berat-berat. Nanti aja saya mau ngisinya materi-materi di workshop training dan lain-lain. Wah, jadi masalah kan? Justru itu kan pembentukan karakter dia. Pembentukan karakternya jadi nggak kuat. Masalah itu kan. Level tantangan dia nih. Tapi udah ada home prospect ya, Kicer? Iya. Udah ada ini. Nah jadi di Udah ada member-member yang aktif. ada, tapi kasihan lah itu, jadi terbawa member aktifnya tuh karena lingkungannya kayak gitu, kurang support kan kayak gitu. Jadi kita tuh rapetin aja gitu kesini dulu member yang aktifnya, soalnya kan kasihan di home prospect sana juga, jadi auranya belum ada. Aku nanya, yang menciptakan aura itu siapa? Member atau leader? Membernya. Masa leader menciptakan? Iya nggak, aura keganasan dan aura hitam dari member-member pengaruh leader. Asa cari tangan. Benar nggak? Yang ada itu yang ngebuat aura jelek atau segala macam ya leader nih contohnya. Namanya member mah ada polos atau mengikuti. Jadi yang dipercaya leader di home prospect penanggung jawabnya tuh malah jadi enggak ini gitu. Ya nggak apa-apa, ciptain lagi yang baru. Yang orang-orang baru yang masih bisa diarahkan di bawah-bawahnya masih bisa. Betul nggak? Karena di media itu bukan masalah upline atau leader. Betul. Selama dia berada di bawah jaringan kita itu bisa diciptakan menjadi leader dan menjadi tanggung jawab kita. Kan anaknya gitu. Ya, di bawah lagi tetap boleh aja. Tujuannya akhirnya ke Ainon juga kan. Jadi ya harus dijaga home prospeknya. Leadernya dulu harus turun untuk menciptakan lingkaran positif, area non negatif, mencontohkan produktif, ngundang. Ada 1-2 orang yang jadi contoh, dia akan lihat. Kalau aura positif lebih kuat ya pasti yang negatif-negatifnya hilang. Ya, betul nggak? Ya, jadi kita yang harus ciptain positif. Gimana leader, gimana pemimpin, dan semua itu gitu. Nggak bisa member di bawah tiba-tiba menciptakan barisan sendiri, apalagi barisan sakit hati. Benar nggak?
nggak bisa. Ya leader yang harus menciptakan itu. Ya. Jadi keyakinan Ainunnya harus diperkuat bahwa home prospect itu pasti itu. Karena kamu masih ragu. Dan dia juga ragu untuk ini. Ya semua itu dari keraguan diri udah. Intinya gitu. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Ya harus yakin lah. Nggak ada yang ini. Betul nggak? Kalau misalkan saya ragu, ya lihat Sukabumi budak sekolah mulu, aduh, madrasah, aduh, Alif benar Batasa. benar deh, Alif Batasa, kok, ya, saya ibaratnya ngelihat, wah ini kuliah juga belum pada lulus, betul ya? Masih pada ini, lo gimana coba menganggap ya padahal siapapun berhak sukses dan siapapun asal dia mau. Apalagi jaringan Pak Hari itu yang tadi video call, wah tato semua itu sebadan badan Yonglek itu semua itu. Iya sama membernya gitu semua ya, asli, piercing itu semua, daki yang diukir. iya semua anak-anak pang, anak-anak berandalan ibaratnya yang suka ngelem, ya nggak, narkoba apa segala macam, tapi jadi Sangat sama berubah. dia. Coba jalan produktif. Tadi yang itu apply-nya Kunta itu tadi baru buka website lagi, kamu belum pernah rekening? Iya ini ada 2 juta ini belum diambil. Oh, Di bulan ini loh. Di ini. Nah jadi ibaratnya kita yang menciptakan ini. Bagaimana kita yang merubah seseorang. Makanya di media dikatakan kita ini arsitektur kehidupan orang lain. Dari seorang Panino yang di drop out 2 kali. Ya, benar nggak? Budak sekolah sama si Adam itu pakai baju sekolah. Datang Pak Ali yang seorang pendiam. Yang membinanya juga. Datang ke saya, aduh ya budak letik di luar. Peringusan. Ini mual, iya kan? Betul nggak? Ya. Tapi bagaimana kita yang mendidik seseorang akhirnya dia menjadi seseorang. Betul ya? Arsitektur kehidupan orang lain. Saya punya downline dulu, Bagir. Downline-nya karyawan di pasar, datang memprospek barang rawa Plastik. wah itu udah Tukang plastik. malu atau kita memprospek, aduh gimana ngajarinnya, ada yang bawa prospek lagi juga kan, jadi wah waduh kata saya, ini ajarin nanti harus begini nggak ngerti dia. Saya soalnya dari pasar, nanti kalau kesini harus rapi, nanti dulu bersih pakai plastik, oh ya ada bau sampai tadinya tidak berani menjadi malang, yang tadinya tidak yakin menjadi yakin, yang tadinya tidak malu untuk menjadi presenter. Kamu ya itu pembentukannya dari mana? Dari kita, Aiman, bukan dari Orang lain. Jadi karena kita di media nggak bisa pilih-pilih online, betul nggak? Betul nggak? Pilih-pilih di screening apa segala macam. Wah, mana mah lain tipe-tipe online orang guys. Mau balik nggak bisa. Betul nggak? Tipe-tipe. Makanya kenapa ada yang jadi oknum. Tiba-tiba wah emang nggak jujur ini. Ini oh. Iya. Nggak bisa. Oh kita bisa pilih, saya pengen karakter donang yang agamis, karakternya bagus, nurut, Hafiz, mudah dibentuk, di arahan, wah yang tadi itu selalu mengundang setiap hari dan tidak pernah mengeluh. Wah, terutama main game request ya. Sedangkan bikin kita karakter nggak itu. bisa. Ya betul ya, nggak bisa. Betul nggak?
Bisa pilih-pilih nggak bisa, dengan karakternya masing-masing. Ya, Maryam dengan kritisnya. Iya kakak kalau gini gimana? Iya kakak kalau begini bagaimana? Iya kakak kalau begitu. Dengan ilmu fisika. Nah, iya kan? Saya lihat wah, logika. Benar kan? Macam-macam. Akhirnya dengan proses Berubah. iya. Siti dengan kepolosannya. Iya kakak, aku kan begini. Iya, bisa sekarang. Iya kan? Semua kawan-kawan di sini saya yakin semua. Yang tadinya, ya Ainun juga yang asal malu-malu dulu waktu Tokjir tahun pertama ya. Iya ada debu. Tapi akhirnya Debu betul kan? jadikan Lihat, tayamum. wah ini aktivitasnya bagus nih, berani nih Tokjir kemana-mana ini, wah karakternya kebentuk pasti. Jadi ya, Nabila juga awal-awal siswi Ukri, caranya bermain saya kata sih. Ah iya, dengan malu-malu lihat sekarang udah bisa jadi pemimpin. Jadi semua ini proses. Kita ini di Melia semua dari mati, To be dari something. nol. Saya kalau baca pertama saya ibaratnya di Facebook di apa, Sarwan. saya kurang ajar nih kata-kata saya. Ngobrol sama Pak Said, ngomong sama Pak Andre, sama yang lain apa, kata-katanya aja masih belum, tidak elok semua. Ya, waktu saya disuruh impact sama Pak Ali kan ada videonya itu di Forbid Official di upload masih lah. Yang penting berani aja ngomong. Semua itu by proses, nggak ada yang instan, betul nggak? Maka semakin keras tantangannya, semakin besar hadiahnya. Dahsyat. Justru kalau dia bisa menaklukkan di situ udah pasti. Dan kalau misalkan kaki cair itu jadi akan menjadi motivator bagi kaki besar. Tuh. Ini berkembang, ini berkembang. Kuat justru. Ya. Makanya selalu dikatakan air yang tenang tidak akan menciptakan pelaut yang tangguh. Tuh. Ya, kalau dia pengennya di danau aja terus nggak ada ombak, gimana mau jadi tangguh? Dan lain kamu berarti nggak siap menghadapi. Pemain bintang itu bukan dicari tapi diciptakan. Nah itu kata pelatih Arsenal. Arsenalnya, ini semua diciptakan. Jadi Ainun yang harusnya bisa udah. Tapi ini nggak pada nurut, pasti nurut. Gimana caranya supaya nurut? Gimana caranya harus ini? Oh udah jadi. Ciprat air wudhu. Nah, iya kan, ya Ainun itu baca rukiah. Iya kan, benar nggak? Ya, masa nggak bisa sama tuh? Ya ininya downline lah, apalagi di Cianjur. Sukabumi iya, teteh kalau di negeri timur baru perang. Perang itu mah. Iya. Kamunya yakin nggak dia bisa ini di situ? Ya udah. Nah di situ jangan sampai udah sama downline ragu. Iya juga ya. Kitanya ikut ragu juga, wah nggak bisa. Terpengaruh. Terpengaruh oleh downline kan heran. Iya nggak? Hebat banget deh downline bisa mempengaruhi leader. Di ini ya jadi ditolong, janganlah tanggung jawab, jangan lepas dari tanggung jawab. Jadi gara-gara nggak mau nurut, nggak mau ini tinggalin, wah terus diarahin. Nanti Melia itu membentuk. Kita semua juga dari nggak mau ikut training ya. Aku ada sayang loh ini begini, tapi gini ini videonya gini. Tuh lihat ini di post top leader ini begini. Oh ini lihat begini, ini oh ini ayolah.
Oh iya, berangkat. Benar kan? Pelakunya Nabila pasti udah ketawa sama ini. Iya kan? Semua orang pasti nggak mau. Ditawarin apa namanya Melia sama di awal, tidak paham, yakin ada modalnya, semua itu udah rumus. Ya, Benar. betul nggak? Harus. Jadi pembentukan karakternya harus dibentuk dari awal ya. Yang penting mah Ainunnya yakin kan. Kalau Ainunnya yakin ya udah saya yakin. Tapi kalau Ainunnya, aduh kak kayaknya gini harus digabungin dulu ya. Itu kan kawan-kawan yang lihat kondisi itu kan. Bagaimana aura positif itu bisa nggak nyiptain tantangan. Dan namanya bangun home prospect nggak langsung penuh, semua juga berproses, nggak ada yang tiba-tiba. Betul. Pertama kayak kuburan dulu semua. Suara air aja kedengar. Udah mah enaknya apa? Udah mah membangun di kaki cair. Waduh. Maka ketika jadinya setiap pergerakan penghasilan. Iya benar. Stung. 10 undangan berarti 10 calon omset. Waduh, enak itu. Waduh. Ya, siap. Ayo. Silakan, ada pertanyaan lagi? Apa sih temanya? Nah, silakan. Karena kan kita punya member itu anak kobong. Kobong tuh apa? Anak pesantren. Nah, anak pesantren itu tuh kan awalnya tuh gara-gara libur lama itu, libur kemarin yang libur lama, jadi mungkin kan namanya anak kobong kan kalau kemana-mana bareng-bareng. Nah, sedangkan kalau pas lama tuh pada pulang ke daerahnya, nah mungkin penyesuaian. Nah sekarang tuh ini apa namanya apa ya, buat ke pertemuannya teh gitu, jadi mempengaruhi yang lain. Nah gimana cara menyikapinya gitu Pak? Jadi anak kobongnya teh saling mempengaruhi gitu. Jadi gimana ya, jadi ada yang ini Ada yang negatif satu, negatif semua. gitu. Nah cara Nah, kamu lihat bahwa kondisi yang paling upline-nya siapa leader? oh jadi paling atasnya dulu diambilnya gitu. Nah, supaya dia bisa mempengaruhi. Kalau enggak yang daya pengaruhnya kuat. Iya. Itu ada satu kemarin mau ketemu, setiap Siti mau ke Siti kan, kalau Siti udah tahu liburnya teh setiap hari Kamis kalau nggak Jumat. Nah mau ketemu teh dia nggak aktif terus, jadi si Habib teh checklist terus mau nyamperin ke kobongnya kan soalnya kan pengaturannya peraturannya ketat banget, jadi kita mau nyamperin gimana gitu, jadi gimana kata cara menyikapinya gitu. Kalau membangun jaringan pesantren ke pesantren disertanya Fajrin dari Pani. Itu kan dari pesantren semua. Pesantren semua itu. Kamu tanya Fajri, Tim gimana menyatukan pesantren menjadi downline? Benar, karena ada anaknya teman saya di DPR. Kemarin ikut training, itu dia pesantren di Gontor. Iya. Kemarin itu tahu Pak Haddad kayak gini mau ini bagus kan. Nah sebenarnya kan enak itu satu posting satu semua. Benar. Satu aktif semua. Jangan sampai negatif satu negatif semua. Kemarin kita udah ngobrol banyak sama yang orang berpengaruhnya teh, yang itu yang emang paling menonjol sama dia teleponan banyak katanya teh iya. Jadi nah waktu itu kan dia kan emang jaringannya bagus kan, makanya sih buatin lah base camp di deket pesantrennya, ada rumah member kebetulan. Nah dia bilang sebenarnya aku teh lebih seneng base camp jauh soalnya biar jalan-jalan, sekarang base campnya deket. Nah jadi aku teh kok ya apa base camp kata aku teh nah kamu aneh, kata aku teh udah buatin base camp lebih deket biar kamu teh bisa ngundangnya lebih deket, karena dia teh kasihan tuh kalau ke pertemuan teh jauh 40 menit ya itu teh deptil, aku teh kasihan buatin lah base camp malah dia gitu. Aku teh dapat sambil jalan-jalan gak kalah gitu. Tujuannya ulin, itu kan masih tujuan pertama nggak apa-apa. Tujuan kedua mengejar impian. Nah kamu usahain kalau yang namanya kobong-kobong itu kan dia akan terikat dengan peraturan. Benar. Bagusnya mereka itu sebagai gali referensi buat kita. Jadi orang-orang yang di luar pesantrennya itu yang nanti kita didik untuk menjadi leadernya. Betul. Karena kan dia terikat dengan waktu, terikat dengan ini. Kegiatan dalam jadi kamu secepat-cepatnya ngembangin, nyebarin.
Setelah itu siapa yang kamu prospek? Ayo cari kenalan. Nah nanti yang di luar itunya. Kalau kita ngikutin sistem di situ ya kamu jadi masuk pesantren juga di sana. Benar kan? Karena kan dia waktunya terbatas, ya nggak? Orang-orang yang waktunya terbatas maka mainkan gali database. Yang ini fleksibel ya. Iya kan kita bisa fleksibel. Sebenarnya saya juga punya teman saya, tapi saya sibuk. Udah, yang penting kamu mengenalin. Mau nggak kenalin? Mau, ya udah join. Kalau nggak mau kenalin nggak usah. Enggak, tapi ini dulu kan prospek gitu. Iya. Bagaimana caranya kiri kanan bantu kiri? Bantu. Fokus kita adalah membantu kiri cair, kanan cair. Kamu mau nggak saya bantu? Mau, join lah. Tapi nanti bantuin jalan, ya pasti bantuin. Iya benar, closing. Tapi nanti kamu mau jalannya enggak, mau kenalin, kalau nggak kenalin nggak usah join. Ngapain? Mau. Ya apalagi kamu jadi orang pertama pasti saya bantu. Jadi gitu kan, dulu kan. Akhirnya dia mau kenalin, ketika dia mau mengenalkan, ya udah walaupun dia dengan kesibukannya apapun, tapi kan itu bahasa di awal udah masuk training dianya aktif, maksimal ya. Benar. Sudut pandang Betul itu kan? nak. Karena ketika orang mau bergabung itu di awal harus kita ringankan dulu semua. Benar. Nah begitu juga ya, itu kamu pesantren apa pasti butuh antivirus juga, butuh ini sambil cari teman yang ini siapa yang boleh proses siapa yang boleh. Akhirnya kan ada gali referensi semua bisa ya. Sekalian nanti kamu tanya Fajrin gimana. Gitu ya, dari satu orang teh pesantren semua. Iya. Nah sekarang nggak ada pesantren. Iya, karena yang tadi nggak cepat gali ke bawahnya yang di luar pesantren. Sebenarnya kan dia punya orang tua, punya keluarga, punya saudara, punya sepupu, punya teman pasti. Iya. Punya itu. Nah siapa aja yang bisa didorong, maka secepat mungkin kalau di skup yang apa terbatas gitu, yang apa ruang geraknya terbatas harus di, betul nggak? Tapi pesantren kan masih berjalan kan? Masih berjalan ke sana. Tatap muka ya, Iya. Sama kok. tatap kobong jaringan semanggi. Iya. Cepat mungkin mereka punya teman-teman di luar kobong kan? Ya udah, kalau enggak kan mereka lebih, sebenarnya anak-anak kobong itu lebih liar lagi perkenalannya. Kenalannya lebih banyak dia, karena dia merasa hidupnya terkunci hanya dalam benar. Akhirnya dia apa teman-teman di medsosnya apa pasti banyak. Iya benar. Hah? Karena dengan ruang gerak yang terbatas itu akan mengeksplor diri untuk banyak silaturahmi kemana-mana. Ya, dan begitu. Ya kan pesantren juga semua. Mengetahui dunia luarnya keinginannya lebih sebenarnya. Akhirnya itu pesantren. Betul nggak begitu? Harus cari titik totok pemahaman dia. Itu sok tanya ke si Fajrin, dia tahu titik totoknya. Ke bahasa Arab dia mah. Be orang ge aneh ngobrol geus gak berdoa amin amin we. Amin amin. Nanya Pak, saya teh bukan berdoa oh. Pakai bahasa Arab bos. Nah. Ini juga home prospek Akbar sih buku Yasin. Pakai bahasa Arab. Ayo foto si Ade Nanda. Maot gitu. Oh misalnya. Bener. Dahsyat sih. Orang wae dipanggil kiai bayangkeun. Pesantren Kalam Kudus. Lontor kele aduh. Astagfirullah. Makanya titik totoknya itu harus kena. Karena kalau orang udah kena titik pemahaman dia nggak akan ninggalin ini. Itu. Sadar gitu. Nanti tinggal nanya aja. Ya, canggih ya, kobong-kobong. Tanya, makanya harus diskusi belajar. Tinggal sebenarnya gampang tinggal ya. Cari yang seprofesi, satu yang satu latar belakang, tanya apa ya.
Bu dokter gimana cara menciptakan saya punya donor dokternya supaya aktif gimana? So background Betul nggak? Yang senior pasti nanya Pak Ahmad gimana sih supaya anak-anak muda itu mau ini pasti gitu. Iya. Yang anak sekolah saya pasti nanya Anggi sama Helma. Gimana itu sekolah supaya gimana coba anak sekolah kenapa pada posting? Mungkin kalau dari anak sekolah banyak kan nggak terlalu fokus ke penghasilan, mungkin rame gitu. Nah, eta kan Ya bisa. udah, eta poin lah berarti. WhatsApp asik, nggak senang diiming-iming nanti bisa beli PS ya. Bentar handphone baru, wah, benar Helma. Fantastis. Iya, kebanyakan teh dari nyaman gitu. Ya karena dia belum mikirin hidup karena dia belum hidup. Anak sekolah itu. Iya. Betul nggak? Benar. Kalau kamu banyak apa online? Campur. Karyawan. Nah, kenapa karyawan? Yang banyak. Penghasilan. Hah? Karena kerjanya udah lama gitu pada capek kerja ngeluh kerja jadi di penghasilannya Wah, kan macam-macam. Ya. Betul kan? Kalau kamu apa profesinya? Kerja juga. Karyawan banyak. Pasti kerja juga. Ya, nya. Nah, Nyama indung nasi dulu. Maknya. Dari penghasilan, soalnya kan aku juga mantan karyawan, jadi pas Nah, gampang closingnya karena kamu mantan karyawan. Jadi apa yang kamu rasakan kan? Iya kan? Kamu sebelahnya Radi siapa? Sama Sama. karyawan juga. Dia dengan karyawan. Iya. Sama karena pemikiran sama sama kamu. Akhirnya sama apa yang punya penghasilan karena kakak tuh ada pecah. Beneran, aku di rumah gitu. Iya sama. Kalau Ainun, Sekarang sekolah. kenapa anak sekolah sama Ainun? Lulusan pondok, mahasiswa. Banyak kan lulusan pondok kan. Banyak anak pesantren. Nah, karena dia backgroundnya pesantren. Maka closingnya gaya-gaya pesantren. Pasti kan, benar tuh. Jadinya kan akan dengan Mudah. ininya masing-masing. Ya, Benang ente merahnya kena. karyawan sama kan? Ya, Rafiq Sama kayak si Ainun ya. sama bareng kan? Satu Apa? pesantren. Masa pesantren juga. Ya itu orang itu akan terbentuk dengan lingkungannya masing-masing. Dengan ini kan yang tadi anak sekolah berarti rasa panas. Mau dibahas yang tinggi-tinggi itu ya jangan kepikiran, yang penting bisa jajan, makan, beli PS, happy. Iya kan? Betul kan? Nah, kesini baru kan. Apalagi kalau kamu ke Bali, waduh. Happy. Wow. Boleh nggak dari madrasah ke Bali? Madrasahnya depan rumah, enggak? Iya mantap. Nah, kan semua kan yang ini orang itu akan terbentuk dengan lingkungannya masing-masing. Maka tanyakan kalau kita punya segmen yang baru itu tanya. Ya, Benar. tanya aja ke yang bidangnya sama. Agar kita segmen kita luas, jadi nggak itu aja. Karena kan kita leader nggak boleh satu kaum itu, harus semua. Makanya pengetahuan harus ada. Gimana kok ngobrol sama orang ini, apa yang nggak boleh diucapkan itu. Jadi belajar hidup dari orang. Belajar aja kayak Panimu. Akhirnya bertanya bagaimana menggerakkan orang tua member supaya produktif di masa PPKM juga. Nanya. Nah, saya juga dari crossline dipraktekkan ya alhamdulillah jalan gitu. Semuanya juga belajar. Di bawah juga ada S1, S2, padahal saya kan nggak lulus. Nah, kan kenapa bisa itu jalan ya belajar. Jadi harus bisa kita, harus fleksibel kita. Gitu. Mantap. Ya enggak. Agung, apa yang kamu simpulkan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kamu simpulkan tentunya banyak kan dari poin-poinnya mungkin guys.
poin-poin yang Aung dapat tadi dari mulai